Welcome to India. Dijuluki sebagai Ayami Country, icip-icip jajanan kaki lima jadi kegiatan wajib saat bertandang ke India. Di sini semuanya ada, mulai dari yang manis, asin, pedas, yang berkuah, sampai yang digoreng kering. Yang pasti, semuanya punya cita rasa bumbu dan rempah tajam khas India. Seperti sandwich dengan selai berwarna hijau ini nih, namanya vegetable sandwich. Vegetable sandwich alias roti lapis sayuran ini merupakan salah satu jajanan favorit di kota Chennai. Tuh, yang beli rame banget kan? Sehari bisa laris 600 roti loh, wow. Terbuat dari roti tawar yang dilapisi dengan selai, dengan tomat, bawang, serta timun sebagai isiannya. Pokoknya seger banget. Harganya murah meriah loh, cuma 5 ribuan rupiah. Yang bikin spesial ya selai hijaunya. Namanya green chutney alias selai daun ketumbar. Salah satu selai khas India tuh. Membuatnya mudah kok. Tinggal campurkan daun ketumbar dan daun mint. Lalu tambahkan potongan cabai hijau, jahe, dan kacang tanah. Setelah itu kita masukkan cat masala, biji jinten, dan gula. Terakhir perasan jeruk lemon. Terus kita blender deh. Gampang kan? Kalau mau makanan berat, ada nih nasi biryani ayam versi kaki lima. Hidangan populer di India dan Pakistan ini dibuat dari beras basmati dan rempah khas India seperti bumbu masala. Nama hidangan ini berasal dari bahasa Persia yang berarti goreng atau panggang. Katanya merupakan hasil kreasi Mumtaz Mahal loh. Itu loh sosok yang jadi inspirasi lahirnya Taj Mahal. Sudah eksis sejak abad ke-18, sekarang harga satu porsinya cuma 40 rupiah alias 8.000 rupiah. Beh, ramah kantong banget kan? Come on, jelang akhir pekan, Unyil mau ngajakin pejuang pandemi jalan-jalan keliling India. Dijamin aman dan nyaman deh tur virtual kita. Berangkat! Bukan cuma budaya dan bangunan kunonya, India juga dikenal sebagai negara penghasil buah terbesar di dunia. Perkebunannya ada di kota Pune. Salah satu komoditas andalannya ya buah anggur hijau tanpa biji ini. Jenisnya anggur Super Sonaka. Anggur ini terkenal karena ukurannya yang panjang dan rasanya yang tasty. Selama masa panen, perkebunan anggur seluas 10 hektar ini bisa menghasilkan sampai 40 ton anggur loh, mantap! Anggur-anggur ini akan diekspor ke negara-negara di Asia dan Eropa, termasuk Indonesia. Anggur di sini dibudidaya dengan cara di-stek. Ranting-rantingnya juga harus rutin dibuang, biar tanaman anggurnya bisa tumbuh subur dan hasil panennya berlimpah. Pak Oga, ini Pak, anggurnya tambah lagi. Aduh, udah Den, udah berat banget nih keranjangnya. Aduh, nggak apa-apa deh Pak, mumpung murah nih. Nanti Pak Uga punya bagi deh. Ya udah ada Den kalau gitu. Waduh. Den, berat Den. Aduh. Tuh kan, apa kata Pak Uga juga, bener kan? Nah, sekarang kita olah anggurnya yuk, dibuat jadi selai. Anggur tinggal dihaluskan bersama gula pasir, kemudian masak sampai kadar airnya berkurang. Jangan lupa tambahkan perasan jeruk lemon ya, biar semakin segar. Nah, jadi deh. Selai anggur ini bisa dinikmati bersama roti dan chapati. Makanan khas India yang terbuat dari tepung gandum, air, dan garam. Tuh, kayak gitu tuh bikinnya. Di India, chapati disebut juga roti. Chapati yang sudah ditos, tinggal dioles selai anggur deh. Swadis. Kalau kata orang India, alias enak banget. Anggur hijau gini bagus buat penderita asma loh, karena bisa meningkatkan kadar air pada paru-paru. Kandungan nutrisi pada anggur hijau juga bisa mencegah kepikunan. Mantap! Lanjut eksplor negeri Bharata lagi, kui. Yang suka sejarah, jangan lupa mampir ke Red Fort nih, monumen paling ikonik di Delhi. Benteng yang dibuat dari batu pasir merah ini pernah jadi tempat tinggal Kekaisaran Mughal selama 2 abad.
Makanya dulu kanal di depan benteng ini diisi sama buaya loh, biar musuh nggak bisa masuk. Ih, gokil ya strateginya. Nah, masih ada lagi nih peninggalan kekaisaran Mughal. Bukan benteng, tapi es krim. Namanya kulfi. Es krim lezat khas negara India yang sudah dibuat sejak abad ke-16. Dulu kulfi cuma boleh dimakan sama golongan bangsawan dan raja-raja doang loh. Kulfi disajikan dalam cangkir tertutup. Untuk mendinginkannya, kulfi diselimuti dengan es yang diambil dari pegunungan Himalaya. Kalau sekarang, siapapun bisa menikmatinya, kapan saja dan di mana saja. Karena sudah tersedia kulfi dalam kemasan praktis. Kulfi khas India ini dibuat dari susu kerbau. Itulah kenapa tekstur kulfi lebih padat dan creamy dibanding es krim biasa. Kita peras susu kerbaunya dulu yuk. Di kota Pune yang berjarak 3 jam dari Mumbai, ada nih peternakan kerbaunya. India memang terkenal sebagai produsen sekaligus konsumen susu terbanyak di dunia. Lebih dari 20 juta liter diproduksi setiap tahunnya. Gak heran, soalnya lebih dari setengah populasi kerbau dunia ada di India. Ada beberapa jenis kerbau yang diperah di sini. Ada kerbau hitam biasa, ada juga kerbau murah India. Kerbau ini banyak ditemui di daerah Punjab India. Dan memang jenis kerbau perahan. Seharinya bisa menghasilkan 8-20 liter susu. Agar produksi susunya banyak dan berkualitas, kerbau-kerbau di sini dikasih makan silase. Silase itu pakan ternak hasil fermentasi yang punya kadar air tinggi. Kalau diperhatikan, susu kerbau dan susu sapi itu beda banget loh. Susu kerbau lebih putih daripada susu sapi dan lebih kental juga. Soalnya kandungan lemaknya lebih tinggi daripada susu sapi. Oke deh, susunya sudah terkumpul nih. Waktunya membuat kulfi. Susu kerbau akan direbus selama 8 jam. Harus diaduk terus ya, biar nggak gosong. Setelah diproses 8 jam, begini nih bentuknya. Warnanya berubah menjadi oranye. Baru deh bisa kita tambahkan gula pasir, bubuk aneka kacang. Biar makin mantap, tambahkan saffron. Rempah termahal di dunia yang kaya khasiat. Makanya dikasih dikit aja ya, 2 gram aja. Dalam satu hari ada lebih dari 1000 stik kulfi yang dibuat loh. Nah gini nih cara paling tepat untuk menyajikan kulfi. Pakai wadah dari tanah liat. Pot tanah liat ini akan menyerap molekul air pada kulfi. Sehingga kulfinya jadi lebih creamy gitu. Karena dibuat dari susu kerbau, kandungan kolesterolnya lebih rendah dari susu sapi. Kalau kandungan protein, kalsium dan lemaknya sudah pasti baik buat tubuh deh. Mantap! Selain dibuat jadi es krim, di India susu kerbau juga diolah jadi snack. Kayak di toko ini nih, banyak banget macam olahan susunya. Mulai dari yang asin sampai yang manis. Panar pakoda ini adalah tahu yang dibuat dari susu. Kalau yang ini jalebi, berbahan dasar tepung dan susu yang digoreng. Ini bukan digoreng pakai minyak di lantai ya. Tapi pakai sirup gula panas. Kecintaan orang India sama susu ini berasal dari kebiasaan mereka yang gak memakan daging alias vegetarian. Yes, di India ada sekitar 360 juta vegetarian loh. Jadi selain diminum, mereka juga mengolah susu untuk dijadikan asupan protein. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga kita Den di Taj Mahal. Aduh, Taj Mahal Pak Oga, bukan tas. Kan belum sah Pak kalau udah ke India, tapi belum ke tempat ini. Nyari tahu gejrot yuk Den, Oga lapar nih. Memangnya di Taman Mini apa? Katanya kita mau cari oleh-oleh. Jadi nggak nih? Oh iya, ayo deh Den. Pak Oga nggak sabar pengen belanja. Tapi oleh-olehnya harus yang khas India ya Den ya. Jangan ajak Pak Oga ke tempat sarung. Pastinya dong Pak. Yuk kita kemon. India dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi budaya dan tradisinya. Sampai sekarang, wanita-wanita di India masih mengenakan pakaian dan aksesoris tradisionalnya.
seperti glass bangles alias gelang kaca. Gelang-gelang kaca ini diproduksi di Firozabad, India sejak abad ke-17 loh. Untuk membuat adonan mentah gelang kaca, kita membutuhkan pasir silika, soda, dan pecahan kaca. Soda dipakai untuk membantu menurunkan titik leleh kaca, sehingga tidak terlalu cair dan mudah dibentuk. Nah, setelah dicampur bahan-bahannya, lanjut masuk ke dalam tungku raksasa ini. Suhu di dalam tungku mencapai 1200 derajat Celcius. Di India, gelang gak cuma berfungsi sebagai perhiasan, tapi juga sering dikaitkan dengan kekayaan, kekuasaan, dan status sosial seseorang. Bahkan nih, beda warna gelangnya, beda juga maknanya. Warna kuning dan hijau melambangkan kebahagiaan dan keberuntungan. Perak dan hitam untuk kekuatan, biru untuk kebijaksanaan. Kalau untuk gelang berwarna merah, biasanya hanya dipakai oleh wanita yang sudah menikah. Nah, istimewanya nih, di sini pembuatan gelang kaca pakai berlian loh. Tuh, di ujung alat pemotongnya ada potongan kecil batu berlian, biar gelangnya nggak pecah saat dipotong. Gelang-gelang kaca ini akan disusun dan disatukan kembali. Caranya dengan dipanaskan lagi. Meski semua prosesnya masih manual, tiap harinya produksi pabrik ini bisa mencapai 1 juta gelang loh. Beuh. Sebelum dikemas, gelang-gelang kacanya harus disortir dulu. Caranya dengan mendentingkan gelang ke batu. Kalau bunyinya tidak nyaring, artinya gelangnya cacat atau retak. Gak cuma sekedar aksesoris, masyarakat India percaya dentingan atau suara yang dihasilkan gelang kaca yang mereka pakai dapat melancarkan peredaran darah dan menghilangkan energi negatif. Gelang kaca cantik ini biasanya dipadu-padankan dengan busana tradisional India, sari. Itu loh, kain tidak berjahit sepanjang 6-9 meter yang disampirkan ke bahu. Gak cuma di hari-hari tertentu saja, wanita India biasa memakai kain sari jadi pakaian sehari-hari. Tapi beda acara, beda juga nih model kain sarinya. Dan beda daerah, beda juga cara pakainya. Biasanya disesuaikan dengan bentuk desain, pola, dan bahan yang digunakan. Nah, di kota Surat, negara bagian Gujarat, tiap tahunnya ada 9 juta meter kain sari yang dihasilkan loh. Beuh. Proses pertama pembuatan kain sari adalah dengan menggulung serat-serat benang nilon pakai mesin penggulung ini. Selain benang nilon, ada juga kok sari yang terbuat dari katun dan sutra. Sekarang kita lanjut ke proses tenun. Selain cara tradisional, pembuatan sari juga ada versi modernnya. Desain yang akan dibuat sudah diprogram ke dalam mesin tenun otomatis. Setelah itu, mesin akan bekerja membentuk kain sesuai desain yang diinginkan. Satu mesin ini mampu menghasilkan 50 meter kain setiap harinya loh. Jauh lebih cepat dibanding alat tenun manual. Kain sari ini sudah mulai digunakan sejak tahun 2000 sebelum Masehi. Tepatnya di masa peradaban lembah Sungai Indus. Salah satu buktinya bisa kita temukan di cerita Mahabharata yang sudah berumur 5000 tahun lebih. Untuk menambah kesan cantik dan elegan kain sari, biasanya orang India menambahkan sulaman Zardosi nih. Zardosi adalah teknik sulam yang sudah dikenal sejak abad ke-17. Pada masa itu, benang sulam yang digunakan benar-benar dari kawat perak dan emas murni. Terus masih ditambah lagi dengan hiasan mutiara dan batu mulia. Saking mewahnya, pakaian dari sulaman ini sampai disebut pakaian para dewa. Langkah pertama membuat Zardosi adalah dengan menyiapkan desain bordirannya di kertas cetak ini. Desainnya bisa macam-macam, ada yang pola bunga atau binatang. Kalau sudah, desain tinggal dicetak di atas kain pakai kapur. Nah, dari sini nih, perajin Zardosi bisa mulai bekerja. Caranya dengan menelusuri dulu desain yang telah dicetak tadi. Melihat kerumitan prosesnya, gak heran deh kalau hasil karya om-om ini dihargai mulai dari puluhan juta. Ngomongin kerajinan asal India yang paling tersohor. Apalagi kalau bukan pasmina buatan Kashmir. Dikenal akan keindahan dan kelembutannya. Pasmina ini dibuat dari wool yang berasal dari kambing Kapraharkas yang hidup di kaki gunung Himalaya. Kira-kira di ketinggian 4000 meter. Di sana suhunya bisa sampai minus 20 derajat Celcius. Makanya bulu kambingnya tebal dan super halus. Saking halusnya,
Proses pengambilan woolnya cukup dengan disisir saja loh. Konon wool yang dihasilkan kambing ini bisa 6 kali lebih halus daripada rambut manusia. Keren! Setelah dipintal jadi benang, wool siap ditenun jadi kain deh. Prosesnya masih mempertahankan cara tradisional loh. Jadi benar-benar handmade. Untuk bikin satu pasmina bisa sampai 2 hingga 3 minggu. Nah, sekarang kita buat motifnya dengan benang sutra ini. Di sini, usaha membuat pasmina biasanya dikerjakan satu keluarga secara turun-temurun. Kaum wanita bertugas memintal wool menjadi benang, sedangkan yang laki-laki kebagian menenun dan merajut pasminanya. Nama pasmina berasal dari kata pasem, bahasa Persia yang berarti serat wool. Terkenal mewah, dulu pasmina dijadikan sebagai salah satu mahar bagi perempuan yang akan menikah untuk menunjukkan status sosial di kalangan penduduk. Sekarang pun harga pasmina ini masih bersaing kok. Yang paling murah saja dijual sampai jutaan rupiah. Pokoknya semakin berkualitas woolnya dan rumit motifnya, bakal makin mahal juga harganya. Oh iya, kalau mau beli jangan sampai tertipu ya. Karena ada juga pasmina dengan wool dan sutra sintetis. Untuk membedakannya gampang kok. Cara pertama, kain pasminanya harus lolos dari uji cincin. Karena sangat halus, pasmina yang asli pasti nggak akan sulit buat menerobos cincin kayak gini. Semua bagian akan melewati cincin dengan mudah. Cara kedua adalah dengan membakar sedikit bagian kain. Jika sisa bakaran menjadi abu dan tercium seperti rambut terbakar, bisa dipastikan kalau itu terbuat dari wool asli dan bukan sintetis. Gah, Ogah, bangun Gah. Ayo, katanya mau ngajakin beli tas mahal. Apaan sih, Mpok? Lagi enak-enak tidur juga. Ide, si Tundi Ripan yang bilang. Ntar Oga ajakin dia tas mahal, Po. Kalau udah sampai India, lah begitu Hah? kan. Tas mahal apaan, Pok? Bukan tas mahal, tapi tas mahal. No di belakang. Pucung gabus, cakep amat ya Gah. Lah itu dari kapan ya di situ? Kok ayah kagak lihat sih? Udah, Pok. Oga mau pindah tidur nih, biar nggak digangguin. Tidur mulu. Ayo buruan, anterin ayah ketemu si Unyil. Oga, nggak mau. Yuk kita kemon. Sobat Unyil, India bukan cuma tentang budaya kuno dan peninggalan masa lalunya loh. Negeri Barata ini juga gencar berinovasi dalam bidang teknologi. Tuh, lihat aja. India sudah bisa mengembangkan kendaraan otomatis kayak gini. Ada mobil yang bisa nyetir sendiri. Sudah dilengkapi dengan sensor di setiap sudutnya juga. Jadi gak bakal nabrak. Dengan sistem radar, mobil bisa menangkap sinyal perintah yang diprogram via komputer. Tinggal kita masukkan mau parkir di mana, lewat jalur mana, dan sebagainya. Ada juga mobil yang bisa disuruh parkir sendiri lewat aplikasi handphone. Kalau lupa parkir di mana, mobilnya tinggal kita panggil aja. Wah, keren ya. Terus ada shuttle bus yang sudah dilengkapi dengan beberapa sistem sensor canggih. Mulai dari laser sensor, sensor kamera, dan sensor GPS. Jadi bakal otomatis berhenti kalau ada halangan di depannya. Aman banget deh. Shuttle ini pakai tenaga listrik loh. Sekali isi bisa buat jalan sejauh 100 km. Kalau di Indonesia mirip jarak dari Jakarta ke Purwakarta. Terus kecepatan maksimalnya sekitar 40 km per jam. India juga terus berbenah dalam industri otomotifnya. Sampai akhirnya berhasil mengakuisisi merek motor legend buatan Inggris. Yap, dilirik sebagai pabrik kedua di luar Inggris pada tahun 1955. Sekarang justru pabrik motor di daerah Chennai, Tamil Nadu, India Selatan ini yang memasok motor legend Royal Enfield ke Inggris. Motor ini gak cuma gesit di jalanan beraspal, tapi juga di jalanan bebatuan dan bersalju. Malah pernah dipakai ke daerah Duringla, daerah tertinggi di perbatasan India dan Tibet yang bisa dilewati motor. Ketinggiannya sekitar 5.000 meter di atas permukaan laut. Lebih tinggi dari puncak Gunung Jayawijaya di Papua itu. Tenang, mesin motor ini kuat dan sangat bertenaga. Jadi aman kalau buat nanjak-nanjak. Mesin ini juga punya teknologi untuk meredam getaran.
jadi nyaman pas dikendarai. Bagian paling ikonik dari motor ini adalah tangkinya. Cat dasarnya boleh dikerjakan sama robot, tapi bagian nyeninya tetap diserahkan kepada om-om pelukis ini nih. Setiap harinya ada 500 sampai 700 tangki motor yang dilukis. Motor ini sudah dipakai sejak Perang Dunia Kedua loh, sebagai kendaraan pasukan terjun payung Inggris untuk menuju daerah musuh. Kira-kira hampir 80 tahun lalu ya. Jadi nggak heran kalau peminatnya banyak. Dalam sehari bisa lari 1000 motor. Mantap! Oke deh, sampai di sini dulu ya. Semoga bisa menghibur teman-teman di rumah ya. Moga-moga jadi happy, biar imunnya naik. Yang mau liburan, sabar dulu ya. Sekarang rumah adalah tempat paling aman buat kita semua. Ingat 5M-nya ya, biar pandemi cepat terkendali. Jadi, kita bisa bebas jalan-jalan lagi. Semangat sehat. Sampai jumpa minggu depan.